Shalom semuanya. Shalom. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya Kak? Baik banget, luar biasa. Pasti teman-teman yang di rumah udah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita memulai ibadah pada kali ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kak Kala. Baik teman-teman, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini bagi kami semua. Hingga saat ini meskipun kami gak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami masih bisa beribadah. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman, untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian. Dengan
berada di kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi rema buat kami semua yang mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2022 sudah kita jalani dan saat ini tanggal 23. Tetap berpengharapan pada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Bulan Januari tema besar kita yaitu pahlawan yang memiliki iman. Dan saat ini kita akan mengupas tentang seorang perempuan yang hebat, yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia tidak berputus asa. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong dia. Firman Tuhan terdapat di dalam Markus 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan baca ayat masnya ya, terdapat di dalam Markus 5 ayat yang ke-34. Demikian bunyinya, Markus 5 ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan bahwa seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Betapa menderitanya perempuan ini. Kalau kita lihat di dalam Imamat 15 di dalam Perjanjian Lama, perempuan ini dianggap najis. Jadi dia selama 12 tahun dia tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Dia tidak bisa beribadah, bertemu untuk berdoa dengan Tuhan. Sudah 12 tahun lamanya dia dijauhi oleh orang-orang. Sudah 12 tahun dia tidak bisa diterima di dalam pergaulan. Dia tidak bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-26, dia berusaha untuk berobat. Berulang-ulang dia berobat ke tabib untuk diobati. Sehingga menghabiskan uang yang ada padanya. Tetapi tidak ada faedahnya. Di dalam ayat yang ke-27, ia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak yang berkerumun, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita tahu banyak sekali orang yang memiliki antusias untuk ketemu sama Tuhan. Banyak sekali orang-orang berkerumun. Mereka tentunya kalau orang-orang mendengar ada Yesus dan orang-orang sakit, pasti dia akan mendekat kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Dikatakan jubah Yesus berkuasa. Kalau seseorang dekat kepada Tuhan, sentuhan kehadiran Yesus itulah yang terutama. Sentuhannya berkuasa untuk menyembuhkan. Karena apa? Karena Yesus mengasihi kelemahan kita dan Dia adalah sumber kasih, karunia dan kehidupan. Rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, perempuan ini memiliki iman yang luar biasa. Karena apa? Karena dia berpengharapan kepada Tuhan. Dia masih punya pengharapan. Jadi kita tahu bahwa seseorang akan mampu bertahan sampai akhir ketika dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Kalau kita semuanya sudah putus asa, gak berpengharapan lagi, waduh, bagaimana yang terjadi? Ada kesaksian.
Ada seorang bapak-bapak, dia ingin melamar pekerjaan. Dia datangi satu perusahaan. Perusahaan itu menolak dia, penuh. Perusahaan berikutnya dia datang, ditolak. Akhirnya ke perusahaan yang lainnya. Perusahaan yang lainnya menolak dia. Bahkan sampai 31 perusahaan menolak dia. Bagaimana kecapeknya bapak ini. Tetapi apakah bapak ini putus asa? Tidak, dikatakan bahwa dia tidak berputus asa. Sekali, 2 kali, 3 kali ditolak, dia tetap tidak putus asa. Dan di perusahaan yang ke-32, bapak ini diterima untuk bekerja di sana. Dan demikian juga dengan perempuan ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun penderitaan yang dialami, bahkan sampai ke 12 tahun. Dia tetap merindukan ada pertolongan, ada kesembuhan. Seseorang akan gampang mati kalau dia sudah putus asa. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan dan sakit ketika dia sudah mulai putus asa. Tubuhnya dan akhirnya mengalami kelemahan karena jiwanya. Sudah tubuhnya lemah, jiwanya juga lemah, keinginan pikirannya lemah untuk hidup. Tidak ada kesempatan untuk hidup lagi. Tapi perempuan ini memiliki kerinduan untuk hidup. Dia berpengharapan. Dan di dalam Markus 5 ayat yang ke-18 di situ dikatakan, aku akan sembuh. Dikatakan bahwa kalau ku jamah jubah Yesus, aku pasti akan sembuh. Itulah iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Perempuan ini memiliki pengharapan kepada Yesus. Perempuan ini memiliki perkataan yang luar biasa. Dikatakan aku akan sembuh. Pengharapan itu akan tetap hidup apabila kita terus menghidupkannya. Amin. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-29, di situ dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, badannya sudah sembuh. Puji nama Tuhan. Perempuan ini setelah menjamah jubah Yesus, tubuhnya mengalami perubahan, dia mengalami kesembuhan. Ayat yang ke-30 di situ dikatakan, Yesus ketika itu juga menyadari ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Ketika Yesus tanya kepada muridnya, kepada orang yang ada di sekitar itu, siapa yang menjamah jubahku? Ayat yang ke-33 di situ dikatakan, perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Ia tersungkur dan dia menceritakan bahwa dia sakit dan dia mengalami pertolongan ketika dia menjamah jubah Yesus. Kita tahu bahwa Yesus adalah Yesus yang luar biasa. Dia berbelas kasihan. Dia sangat mengasihi orang-orang yang mengalami penderitaan. Dan dia tahu iman perempuan ini luar biasa dan perempuan ini ingin sembuh. Yesus tentunya tahu peristiwa itu. Di dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Dia memberikan konfirmasi kepada perempuan ini. Agar perempuan itu tahu bahwa ia benar-benar sembuh. Agar orang lain tahu juga bahwa perempuan itu sembuh. Supaya tidak dianggap najis lagi oleh karena penyakitnya. Sehingga ia tidak dijauhi oleh orang-orang lagi. Agar orang-orang yang ada di sekitar itu, ada yang di lingkungan itu mau menerima dia. Perempuan ini bisa bersosial lagi. Perempuan ini bisa beribadah lagi. Perempuan ini sudah sembuh. Karena apa? Karena iman perempuan ini menyembuhkan. Demikian juga dengan kehidupan kita, sering kali kita mengalami masalah di dalam hidup ini. Tetapi lewat contoh firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Jangan mudah berputus asa, tetapi kita memiliki pengharapan. Kita tunggu waktunya Tuhan.
Kita bisa mengalami kuasa Yesus dan tidak mudah putus asa. Jangan pernah kita berdiam diri di dalam keputusasaan. Datanglah kepada Yesus. Beritahukan apa yang kita harapkan. Dan bila Dia berkenan, Dia akan tolong kita. Saya tidak mengetahui setiap persoalan kehidupan yang kalian hadapi saat ini. Mungkin saat ini kalian berputus asa. Sudah berdoa lama. Bahkan mungkin udah berobat. Mau cari kerjaan. Kesana kesini belum ada yang menerima. Berdoa. Mendekat pada Tuhan. Berusaha. Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Dan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan mujizatnya dan pertolongannya buat kita. Kita berusaha memakai pikiran dan kekuatan kita. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. Dan kita yakin dan percaya kuasa Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia akan menolong kita, Dia akan menjamah kita, Dia akan memberikan mujizatnya kepada kita semuanya. Tetap beriman, tetap percaya. Jangan mudah putus asa, tetap berpengharapan dan memiliki keyakinan. Tuhan tolong saya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berbicara lewat kami semuanya Tuhan pada saat ini. Bahwa kami harus memiliki iman yang kuat. Kami harus memiliki iman yang sejati. Kami harus terus berpengharapan dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan tolong kami. Terima kasih Tuhan.
Kuatkan iman percaya kami, pengharapan kami kepada Engkau. Dan biarlah Engkau tetap, jangan tinggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan berpengharapan kepada Engkau, karena kami sadari Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan semangat, Tuhan akan topang kami, sehingga kami mampu untuk hidup, untuk berjalan di dalam setiap kehidupan kami, untuk melangkah Tuhan, untuk menghadapi hari esok Tuhan. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu. Berikan keteguhan hati, berikan pengharapan yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Supaya kami selalu setia kepada Engkau dan taat kepada Engkau. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Tuhan tolong kami. Biarlah kasih karunia-Mu memberkati kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.